Sambil menunggu saya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufik sehingga kita bisa bersilaturahmi. Seharusnya kemarin di Madiun, Mas Trisno, mohon maaf saya tidak bisa rawuh di Madiun. Nah, saya janji sepelantikan saya harus datang. Alhamdulillah hari ini bisa datang walaupun ada agenda 4 yang lain yang juga kita cancel ya. Bukan kita cancel, kita kasih yang lain, khusus saya harus pulang ke Jawa Timur dulu. Terima kasih banyak Pak Dr. Sutrisno, Ketua MBPK, Dr. Kris, Ketua MKIK, Dr. PBS, kemudian Ketua ya. Oh siap. Kalau Ketua MKIK harus kelihatan sepuh ya, senior saya. Jadi kalau nggak sepuh nggak boleh masuk MKIK katanya. Para guru besar, para senior sekalian, ya pada kesempatan kali ini memang ya terlupa saya nanti mungkin ada sesi pelantikan, tapi alhamdulillah ada brainstorming tadi yang sudah dilakukan, dan pada kesempatan kali ini juga saya ingin menyampaikan beberapa hal yang menurut saya sangat krusial untuk disampaikan, progres termasuk dinamika yang sudah terjadi, nuansa yang terjadi di Jakarta juga, dan bagaimana kita nanti mengantisipasi itu. Sebuah perubahan yang terkait dengan perjalanan regulasi pun, ya ini pun sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Di slide ini saya ingin coba menggambarkan saja sebenarnya pada saat kita berdiskusi dengan pemangku kebijakan, kami selalu mengusahakan diskusinya adalah diskusi intelektual, diskusinya diskusi akademisi, diskusinya diskusi data. Sehingga kalau kemudian ada statement-statement yang kemudian disampaikan, yang tentunya kita harus meluruskan, maka meluruskannya pun juga dengan data. Saya mengambil contoh, ya termasuk juga nanti mungkin kita bisa sharing juga. Karena kadang-kadang kita sendiri ya, saya tidak bisa hindari bahwa kita saat ini dihadapkan dengan sebuah kondisi liberalisasi. Liberalisasi jasa kesehatan, liberalisasi pelayanan kesehatan, dan yang paling penting juga adalah liberalisasi SDM kesehatan. Nah, kalau udah bicara liberalisasi, ini bukan hanya di Indonesia sebenarnya. Saya bertemu sama teman-teman di tingkat ASEAN, bertemu waktu saya di WMA di Berlin kemarin, juga kondisinya sama sekarang. Karena apa? Terlihat bahwa saat COVID yang existing dan established itu adalah bisnis kesehatan. Jelas itu. Itulah yang kemudian menjadi sangat menarik, apalagi Indonesia yang punya market 275 juta masyarakat. Semua akan berbondong-bondong akan masuk ke Indonesia. Dan tidak bisa kita pungkiri saat ini pun ya artinya di dalam menjaga perekonomian negara dan sebagainya, maka ada kecenderungan untuk kemudian kebijakan-kebijakan regulasi tingkat nasional yang kemudian melakukan satu upaya-upaya itu. Nah, itu sebuah kondisi yang memang saat ini terjadi. Nah, mungkin saya mencoba untuk meloncat saja pada coba slide berikutnya Pak, slide ketiga, terus lanjut aja. Ya, terus ya. Nah, apa yang kemudian kita sampaikan tidak terlepas dari bahwa kita adalah organisasi yang ada body of knowledge. Jadi kalau kemudian kita disandingkan, mohon maaf, saya juga udah lupa itu apa namanya organisasi kita yang mencoba membuat tandingan kemarin. Terus terang saya udah lupa itu apa namanya. Terus, ya, lupa ya. Saya sengaja ingin membuat kita melupakan itu semua. Kenapa? Mohon maaf. Kalau bahasa sekarang, anak sekarang nggak level. Ya. Katanya mengundurkan diri sampai detik ini nggak ada satupun yang kemudian mengundurkan diri, membuat surat pengunduran diri. Mana teman-teman Pamekasan? Nah, sampai didatangin juga tetap aja ya Mas. Nah, artinya apa? Ya kita nggak usah maksa juga, ya udah. Tapi itu adalah sebuah bukti bahwa yang kita hadapi ini adalah, mohon maaf, menjadi satu branding design
yang kemudian ternyata ujungnya ini adalah sekarang ini munculnya rancangan undang-undang kesehatan Omnibus Law. Nah, inilah yang kemudian ke slide terus saja. Terus ya, saya ingin ini aja langsung pada masalah beberapa data saja pada slide nomor 8. Nah, di sini kita dihadapkan dengan sebuah dinamika. Bahkan kemarin ini sebelum muncul pernyataan dari gubernur sama Sekda Kalimantan Barat, saya udah datang kepada mereka pada waktu pelantikan di wilayah Kalimantan Barat, dan kita berdiskusi. Sekdanya itu dokter, gubernurnya juga pada saat itu juga mengapresiasi sebenarnya terkait dengan dokter. Cuman ada satu problem saja yang berkaitan tentang pada saat ada penempatan dokter spesialis bedah, yang itu kemudian terkesan dipersulit. Tapi proses itu kemudian akhirnya di take over oleh teman-teman dari pusat, dari PABI atau IKABI gitu, langsung men-take over, membantu kemudian. Tapi anaknya udah terlanjur dapat tempatnya di Bandung, ya udah enakan di Bandung daripada di Pontianak gitu. Ya nggak bisa lagi ditarik gitu. Tapi itu kemudian di branding jadi bahwa permasalahannya karena organisasi profesi gitu. Itu sebuah contoh gitu. Terus kemudian kita bicara sekarang pada saat ada pernyataan statement Pak Jokowi, kenapa masyarakat di Pontianak Kalimantan Barat banyak berobat ke kucing? Bayangkan MRI aja nggak ada di Pontianak. Yang salah siapa MRI? ID mampu MRI kan bukan. Yang salah apa? Ya Pemdanya, kebijakan daripada pemerintah daerahnya yang memang belum maksimal ya untuk kemudian mendukung terkait dengan pelayanan kesehatan yang ada di wilayah tersebut. Sehingga masyarakat pun ke kucing. Kenapa? Murah. Transportnya juga lebih murah kalau mau ke Jakarta. Kalau MRI daripada ke Jakarta ke kucing lebih murah. Nah, ini adalah sebuah kondisi-kondisi objektif yang kalau kemudian kita sandingkan, ya, maka kemudian ada sebuah hal mendasar yang ini mungkin tidak terpublish secara media, hanya menjadi diskusi internal di antara profesi dokter, tapi tidak terdengar oleh masyarakat. Ya, kita kan ngerumpinya di kelompok-kelompok dokter, kenceng gitu, kenceng. Masyarakat dengar nggak? Nggak dengar. Ya, nanti ini saya mencoba untuk menyampaikan ini adalah mari kita banyak speak up kepada masyarakat. Mari kita sampaikan sebuah realita yang ada di lapangan. Ya, nanti baru kemudian nanti endingnya adalah sebenarnya mengatasi problema kesehatan itu bagaimana sih? Jangan kemudian muncul sebuah simplifikasi dengan sebuah regulasi besar yang kemudian akhirnya muncul namanya RUU Kesehatan dengan metode Omnibus Law yang nanti akan ada turunan 105 PP, 22 Perpres, 22 Permenkes, 11 Perpres, 1 Perdir BPJS. Kapan terlaksananya undang-undang itu? Sedangkan yang undang-undang existing sekarang aja masih banyak yang belum terrealisir gitu loh. Ya, masalah residen di Undang-Undang Pendidikan Kedokteran 2013 sudah ada, sampai sekarang pun belum terrealisir. Salahnya siapa? Salahnya fakultas? Bukan. Ya salahnya karena belum ada juklak yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan terkait dengan undang yang sudah ada dalam undang-undang yaitu Peraturan Menteri Pendidikan. Nah, ini sebuah contoh kasus itu. Slide. Ya, jadi ini yang kita mau lihat loh. Kalau kita bicara apa sih problem kita dokter kita dengan dokter luar negeri? Satu, penyetaraan kompetensinya kita juga beda. Ya. Terus kemudian kurikulum pendidikannya pun beda. Jadi jangan salah kalau kemudian kemarin saya nggak tahu apakah sudah ada. Saya kemarin barusan saja bertemu dengan Singapore Medical Council, Singapore Medical Association menyebutkan bahwa proses dokter asing yang masuk ke Singapura pun juga dilakukan selektif. Dari sekian lulusan dari fakultas kedokteran, dia pilih Malaysia aja cuma 2 yang bisa masuk Singapura, UGM sama Universitas Malaya. India hanya 2, university yang dari New Delhi sama Catholic University. Indonesia nggak ada. Jadi jangan harap orang Indonesia bisa masuk ke Singapura. Kecuali kalau memang sekolahnya orang Indonesia yang sekolah di Singapura, ya kayak yang suka ngomongin tentang Injil itu siapa?
Itu orang-orang Ngawi katanya. Nanti kalau pulang cari aja itu. Tony Setiabudi itu bukan orang Ngawi atau Madiun, makanya daerah-daerah situ loh. Nah, nanti tolong dicari itu. Nah, tapi bukan. Saya kemarin sudah ke Singapura ketemu SMC sama SMA. Mereka tidak bisa untuk kemudian melakukan satu upaya untuk melakukan sanksi, tidak. Tapi saya mencoba minta bantuan ke Duta Besar Singapura dan dia sampaikan sepertinya dia masih warga negara Indonesia, karena di Singapura kan ada memang masih BNI atau permanent resident atau memang dia sudah berubah ke warga negara. Jadi dia masih warga negara Indonesia, nanti Duta Besar yang akan mengingatkan. Karena apa yang disampaikan itu bukan mendiskreditkan ID-nya, bukan mendiskreditkan dokter Indonesia, berarti mendiskreditkan bangsa Indonesia. Nah, itu yang kemudian itu artinya itu pernyataan dari Pak Duta Besar sendiri. Jadi ini yang kemudian harus upaya-upaya untuk kita menetralisir, ya. Dan alhamdulillah ada beberapa teman yang kemudian mencoba untuk memframing kembali yang sebenarnya, ya. Dr. Gregorius salah satunya itu untuk menjawab terkait dengan hal itu. Nah, kita butuh yang seperti itu. Kalau yang ngomongnya Dr. Adib jelas, ya, bahasanya musuhan gitu, bahasanya sekarang gitu, ya. Walaupun kalau kata Pak Menteri, ya, saya sering makan malam sama Dr. Adib, ya saya akui, saya sering. Karena saya sering paling banyak protes soalnya. Terus saya makan malam diingatkan, Pak, jangan ngomongin tentang profesi ya, Bro, Pak, ya. Jangan mendiskreditkan dia, Pak, ya. Loh, yang mana Dr. Adib? Itu yang kemarin ngomong biang kerok itu di Tempo, saya bilang, oh bukan saya, ya. Saya nggak tahu siapa, pokoknya Bapak nggak usah ngomong itulah, ya. Oke, besok keluar lagi ngomong lagi, ya udahlah. Tapi paling tidak saya tetap menjaga komunikasi. Disitulah esensi dari sebuah komunikasi politik dalam advokasi. Nah, ini yang hal seperti ini yang mungkin nanti slide terus yang mungkin kita harus sampaikan. Ada beberapa slide yang menurut saya itu menjadi sangat penting. Slide yang nomor ini aja, Mbak. Sorry. Nomor 12. Jadi harus ada akselerasi, memang betul. Akselerasi dalam sistem pelayanan, akselerasi dalam sistem pendidikan. Harus mereform sistem pendidikan, oke. Harus mereform dalam sistem pelayanan, setuju. Harus melakukan sebuah transformasi di dalam sistem kesehatan, setuju. Tapi apakah kemudian harus dibuat dalam satu bentuk rancangan undang-undang kesehatan baru yang harus menghapuskan 9 undang-undang yang sudah existing? Itu pertanyaannya. Dan itu sudah kita sampaikan. Cuman memang mohon maaf, pada saat kemudian bicara undang-undang kesehatan, yang muncul framingnya masalah ID dokter terus itu. Padahal di situ ada penghapusan undang-undang keperawatan, ada penghapusan undang-undang pidana, gitu. Nah, itu yang tentunya perlu untuk kemudian kita harus sikapi di slide. Nah, saya mengambil dari slide-nya Dr. Adi Jatmiko. Gitu. Jadi memang sekali lagi upaya yang kita lakukan, dan saya yakin di Jatim ini Mas Des termasuk yang cukup aktif untuk memberikan klarifikasi, memberikan informasi, ya. ID Jatim Newsnya itu berapa sekarang subscribernya, Mas? Nah, ini harusnya wajib untuk seluruh anggota ID Jatim itu. Kalau nggak salah belum 10.000 ya, padahal anggota ID Jatim. Nah, 21.000 anggota. Nah, itu yang harus kemudian disampaikan. Kenapa? Apa yang kita sampaikan itu dalam satu bagian organisasi, profesi, intelektual, akademisi yang kemudian tetap mengedepankan yang namanya narasi-narasi akademis, naskah akademik, policy brief gitu loh. Karena sebagai organisasi intelektual gitu loh. Kita memang nggak akan masuk namanya politik atau masalah secara ekonomi, ya. Sehingga pada saat kita berdiskusi dengan teman-teman DPR, Dr. Adib, ini terus terang berat. Karena kita berhadapan dengan politik dan kekuasaan. Ya, kalau udah bicara politik kekuasaan, ya, ini udah bukan dari bagian politik kekuasaan, gitu. Artinya kita nggak masuk ke dalam area-area sana, gitu. Tapi kalau bahasanya Gus Ufik, ya kan, wal takum minkum yad'una ummatan yad'una ilal khair. Ya Gus Ufik, ya, yad'una ilal khairnya yang harus kita lakukan, dakwah ilal khairnya itu. Nah, kalau ada sesuatu yang damage yang bisa terjadi nggak kita sampaikan, dosa nanti kita. Makanya di antara fraksi-fraksi yang kita datangin, yang bisa kena dengan surat Ali Imran 104 itu hanya fraksi PKS.
Sehingga fraksi PKI tegas langsung menolak untuk RUU ini. Yang lain belum, tapi PKB kemarin alhamdulillah Gus Sofi sudah ikut juga, jadi beliau sudah sampaikan ada hal-hal yang memang juga tegas juga terkait dengan masalah RUU kesehatan ini. Beberapa yang lain juga pelan-pelan nanti kita melakukan sounding, dan tentunya ini tidak bisa hanya upaya dari nasional saja, tapi juga butuh upaya-upaya dari seluruh komponen daripada dokter dan Ikatan Dokter Indonesia. Nah, kalau sekarang tadi politik dan kekuasaan, jadi di sini ada politisi, ada bisnismen bergabung. Nah, inilah yang kemudian muncul sebuah kepentingan yang akhirnya mengintervensi yang namanya regulasi. Karena tadi kebutuhan liberalisasi jasa, kebutuhan investasi dan sebagainya itu. Nah, ini yang saya kira menjadi perhatian bagi kita semuanya, sehingga kita bukan istilahnya, mohon maaf, oposisi atau melawan, tidak. Yang kita sampaikan adalah intelektual. Ini yang kemudian saya sempat dihadapkan dengan diskusi di antara senior. Dr. Adit, saya ingatkan surat An-Nisa katanya, atii'u wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya udah, kalau mau muncul ayat ya saya keluarkan ayat juga, ya, ayat Ali Imran 104 tadi. Artinya apa? Kita nggak dalam posisi melawan, tidak gitu. Kita menyampaikan bahwa ada collateral damage kalau umpamanya ini tidak kemudian kita kritisi. Namanya sebuah kebijakan, ya tentunya harus dikritik. Kalau nggak mau dikritik, namanya ketidakbijakan. Kan begitu. Nah, ini yang saya kira menjadi sangat penting untuk kemudian kita coba slide berikutnya. Nah, ini slide yang beredar di mana-mana kan, sehingga di grup, semua grup dokter momentari, tapi itu gak kedengar di masyarakat. Masyarakat gak dengar itu. Karena apa? Uplek-upleknya itu cuma hanya di kelompok dokter saja. Kan gak ada yang mau speak up untuk di masyarakat gitu loh. Jadi bicara tentang masalah bisnis kesehatan, bicara mengenai cegah WNI berobat ke luar negeri, problemnya apa sih? Apakah karena memang kita tidak mampu self-assess? Bukan. Karena biaya di sana lebih murah, mau pajaknya lebih murah daripada di kita. Kita pajaknya aja mahal loh. Jangan salahkan kalau kemudian harga obat dan harga alat kesehatan di Indonesia lebih mahal gitu loh. Karena kita pajaknya jadi mahal gitu. Kemudian belum pernyataan Pak Menteri mengenai dokter dan beberapa. Ini beberapa hal yang kita sering sampaikan, Pak, tolong dong. Jangan sampaikan, kalaupun kita ada hal yang berbeda, jangan kemudian mendiskreditkan profesi. Atau bahkan bahasa saya, jangan kemudian ada upaya-upaya disintegrasi profesi. Karena pandemi memberikan sebuah pembelajaran bagi kita, kesulitan profesi inilah yang kemudian kita juga bisa menyelesaikan permasalahan pandemi ini. Sehingga ada kata penutup dari Presiden Jokowi pada saat penutupan G20 yang menyebutkan bahwa pandemi bisa selesai karena dua hal. Satu, kolaborasi, yang kedua, kesetaraan. Nah, inilah yang harus kita jaga. Bukan kemudian menjadi sentralistik superioritas dari satu stakeholder yang ingin membawa semua yang lain gitu. Nah, ini saya kira perlu menjadi perhatian kita. Nah, berikutnya, nah, Indonesia kekurangan 160.000 dokter. Nah, ini kemarin kalau kita compare dengan slide-nya Dr. Trisno, coba slide berikutnya. Sudah jelas beda. Kemenkes datanya 143.000, 145.000. KKI dan ID 204.000. Di ID, di KKI 214.000. Artinya kalau antara ID dan KKI jauh beda itu. Nah, ini yang kemudian pada saat di awal kita sudah sampaikan, dan sekarang sudah komunikasi juga dengan Dirjen Nakes, sehingga akhirnya kita ada mencoba untuk menyamakan, mensinergikan data, mengintegrasikan data antara data di ID Konsil bersama dengan Kementerian Kesehatan. Dan itu sudah kita lakukan. Tapi kalau kemudian kita bicara data awalnya ini kita salah, maka yang slide yang tadi itu 160.000 dokter kekurangan juga harusnya salah. Karena dari hitungan Dr. Sutrisno kemarin akhirnya muncul hanya kekurangan 67.000 dokter di seluruh wilayah Indonesia. Jadi apa? Mari kita petani satu persatu dulu, identifikasi dulu permasalahannya. Jangan sampai kenapa? Pada saat kemudian kita menganggap bahwa kita kurang dokter 160.000, semua FK berbondong-bondong buat. Nah, ini yang resikonya apa? Sekarang belum terasa. 5 tahun lagi kita dihadapkan dengan yang namanya pengangguran intelektual profesional, yaitu dokter.
ini yang harus disampaikan gitu loh. Apalagi mohon maaf nanti kemudian sekolahnya mahal, belum ada standar terkait dengan pembiayaan daripada sekolah kedokteran gitu loh. Lulus akhirnya jadi ya semuanya akhirnya berusaha untuk mengembalikan uang ke ekonomi gitu. Nah ini yang saya kira perlu untuk kemudian kita luruskan. Nah, selain berikutnya, jadi kalau kemudian masalah produksi tidak terlepas dengan masalah distribusi. Kita nggak bisa bicara hukum ekonomi mengatakan kalau jumlahnya banyak nanti gampang distribusinya. Enggak. Selama ini juga artinya ngumpulnya juga di kota besar aja. Di Jakarta, Jabodetabek dan Jawa Barat itu dari SPOG itu separuh dari jumlah SPOG total seluruh Indonesia. Yang salah siapa? Nah, yang salah ya karena kita, ya ini yang mungkin nanti perlu yang harus kita nanti di slide berikutnya perlu kita mendorong bahwa kalau kita mengidentifikasi penyebab tidak meratanya itu satu, alat kesehatan yang kurang, obat. Kemudian yang paling penting lagi adalah insentif dan kesejahteraan para tenaga kesehatan dan para dokter. Saya kemarin baru ke Maluku Utara, ke Ternate, bertemu dengan teman-teman dokter dari Kepulauan Sula. Dia 2 hari 2 malam naik kapal kalau dari Kepulauan Sula ke Ternate. Dia bilang, dok, saya sudah tidak ada lagi yang namanya insentif kelangkaan profesi. Siapa yang harus melakukan itu? Pemerintah. Tapi tentunya tidak bisa tanggung jawab itu hanya pemerintah pusat saja, tapi perlu tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, apakah kemudian di pemerintah daerah itu sekarang sudah konsen semuanya dengan masalah dokter ini? Belum. Jawa Timur mungkin Bu Gubernur, saya yakin beliau sangat paham karena selalu dibisikin sama Bu Taufik itu. Bupati wali kotanya belum tentu gitu. Ya, Tulungagung kemarin bagus ya, Pak Menteri sekarang mau mencontoh untuk pembayaran ya untuk tenaga medis tenaga kesehatan seperti yang di Tulungagung ya Mas. Ya. Cuman pada saat itu disampaikan ke asosiasi rumah sakit daerah vertikal, ya Tulungagung bisa enak bisa semi fee for service. Saya nggak bicara ya, di sana spesialnya di atas 100 semua katanya Mas. Oh, iya. Ya alhamdulillah gitu loh. Karena apa? Direkturnya fight gitu loh kepada pemerintah daerah. Nah semua apakah bisa seperti itu? Belum tentu gitu loh. Nah, ini ada beberapa hal yang memang jadi kasuistik yang berbeda. Slide berikutnya. Terus satu lagi Mbak. Nih. Jadi yang kita butuhkan sekarang sebelum kita bicara mengenai kekurangan jumlah dan distribusi, ada nggak roadmap kebutuhan dokter spesialis per wilayah kabupaten kota? Ya kalau itu aja belum ada, ya numpuk semua di Surabaya, di Malang gitu ya. Yang kita harus dorong nanti adalah mendorong untuk kemudian muncul ini. Nah, kalau yang menyuruh Kementerian Kesehatan, Permenkes belum tentu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Makanya kalau SKB 2 Menteri Kementerian Pendidikan sebagai produksi pabriknya, Kementerian Kesehatan usernya, ditambah lagi yang bagian distribusi siapa? Kementerian Dalam Negeri. 3 komponen ini harus dilakukan gitu. Nah, selama ini tidak bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, semua tetap mampu. Kalau kita sudah punya roadmap, katakanlah di Surabaya, ya SPOG-nya sekian, sudah cukup, maka pemerintah daerah bisa menyatakan bahwa di Surabaya tidak bisa lagi diterbitkan surat izin praktek untuk SPOG. Biar nanti didorong untuk ke daerah. Nah kalau selama itu belum ada, ya mumpuk aja. Mau sekolah bayar sendiri, ya kecuali dibayari beasiswa itu baru. Tapi kalau sekolah baru sendiri, ya mereka akhirnya mencari tempat yang memang sesuai dengan kemampuan ekonomi gitu. Nah, slide. Jadi kita sekarang dihadapkan dengan upaya politik advokasi. Ya. Kita tidak bisa kemudian mohon maaf karena kita bukan kelompok buruh, kita bukan kelompok-kelompok yang politik yang kemudian akhirnya bicara yang tidak sesuai dengan intelektual, bukan. Tapi kita politik advokasi sesuai dengan profesi kedokteran. Saya sering ini kan Mas Trisno ini apa sih langkah-langkah PBD? Mohon maaf,
kadang-kadang upaya politik konfidensial tidak perlu dipublish. Tapi perlu kami sampaikan, dari draft pertama yang muncul bulan September sampai kemudian draft yang kemarin itu keluar, tidak mungkin itu berubah tanpa ada upaya-upaya advokasi yang kita lakukan. Itu saja. Karena kita dihadapkan dengan, coba slide berikutnya, saat ini terus terang ini yang perlu untuk kemudian kita kuatkan rasa konsolidasi kita. Selain kita berhadapan dengan tekanan eksternal, kita juga dihadapkan dengan tekanan internal, upaya-upaya untuk disintegrasi profesi. Jadi konsolidasi, koordinasi kami selalu sampaikan, jadi upaya harus selalu dilakukan di setiap komponen dari ini, wilayah, cabang, perhimpunan. Kita nggak melihat apa yang akan terjadi besok, ya, apakah RUU kesehatan ini jalan. Yang penting kuncinya kita harus kompak, kita harus solid gitu. Karena beberapa hal kita ditarik-tarik kepentingan ya, kepentingan, mohon maaf, masalah pendidikan jantung yang dipersulit, yang dianggap dipersulit, paru yang dipersulit, ya, atau apapun itu. Jujur memang terlepas dari itu sebuah realita yang ada, maka ini menjadi sebuah hikmah buat kita adalah kita mengintrospeksi internal organisasi kita juga. Jadi kalau sekarang kami selalu sampaikan, tolong permudah anggota. Rekomendasi jangan dipersulit. Kalau perlu jangan biaya mahal, ya. Dan kalau perlu jangan ada statement-statement mengatakan harus minta izin senior. Nah, itu jangan ada kata-kata seperti itu. Karena kita sekarang dengan era keterbukaan ini, kita dihadapkan bukan hanya dengan di internal kita, tapi di kelompok profesi. Jujur kita harus katakan, statement-statement dari Pak Menteri ini yang paling banyak pendukungnya adalah para dokter-dokter muda. Saya berapa kali ketemu itu, Mas, ini kayaknya lebih banyak mendukung Pak Menteri ini, katanya. Ya, saya pikir hal yang wajar kalau negara harus didukung oleh rakyat, itu udah kewajibannya, saya bilang gitu. Nggak usah ini gitu. Jadi Mas harusnya seperti itu, dari dulu harusnya dukungan dari rakyat lebih kepada pemerintah. Kita hanya menyandingkan saja untuk memberikan sebuah input kondisi realita sebenarnya terjadi aja. Nah, itu yang kemudian kita juga dihadapkan dengan yang mohon maaf, ini udah 2023-2024, pasti ada tarikan-tarikan kepentingan, pasti ada secara personally, ada yang mohon maaf mencari kesempatan peluang. Kita nggak bisa menafikan itu, ya. Dan saya juga nggak bisa menghalangi juga Mas Desno untuk orang-orang memanfaatkan isu-isu seperti itu, ya. Sampai isu fitnah banyak sekali tuh, ya. Saya pergi umroh aja tuh, Mas Kris, kemarin udah ada fitnahnya, ya. Pulang ternyata sudah ada konsolidasi Ketua Umum PBD dan Pak Menteri, karena Pak Menteri umroh tanggal 7, saya umroh tanggal 8. Padahal di sana juga gak ketemu, Mas. Saya bilang, kita ibadah itu masih ada fitnah pulangnya. Tapi ya itu sebuah resiko, ya. Banyak hal-hal yang kemudian termasuk yang munculnya kemarin, ya, muncul dalam sebuah forum yang menurut saya itu sebuah pernyataan, tapi saya tidak ingin memperpanjang, yang menyatakan bahwa saya sudah menerima draft dari bulan Maret, ya, bulan Mei, dan itu akhirnya kita klarifikasi sendiri. Jadi hati-hati, ya, dengan kondisi saat ini, bahwa apa yang kemudian kita harus lakukan, ya, melalui organisasi inilah, kemudian kita harus lakukan adalah nilai kesejahteraan itu harus tetap kita junjung tinggi. Yang kedua juga yang perlu kita lakukan adalah bagaimana pada saat kita melakukan satu upaya-upaya untuk mencoba untuk memberikan sebuah input, silakan aja secara personal gitu. Tetapi dikomunikasikan sehingga bahasa yang kita bangun kemudian memberikan satu masukan itu adalah bahasa yang sama antara ID dan yang lainnya juga. Nah, ini yang saya kira menjadi sangat penting. Saya akui terus terang, saya tidak menyuruhkan Pak Menteri karena saya komunikasi cukup baik juga dengan beliau. Jadi hubungan personal
ya, tidak berarti kemudian hubungan yang katakanlah perbedaan secara kebijakan tidak berarti kemudian menghilangkan hubungan personal. Tapi kita tetap harus tegas. Jadi saya harus sampaikan Pak, kali dari 10 permasalahan itu sebenarnya nggak perlu undang-undang kesehatan. Kita cukup buat Permenkes lebih cepat, karena itu yang sekarang dibutuhkan. Dan ini yang harus kita selalu sampaikan, dan kita harus kompak, solid, ya, dan tidak gampang terpengaruh, ya, dengan suasana-suasana yang ada, ya, karena bukan tidak mungkin juga kita paham pasti ada yang pihak-pihak yang memanfaatkan disintegrasi profesi di Ikatan Dokter, karena Ikatan Dokter termasuk saat ini yang dianggap masih kuat, masih memegang integritas, masih memegang dignity, kehormatan, sehingga ini yang kemudian menjadi satu kecemburuan, ya, yang akhirnya ada upaya-upaya untuk melakukan satu upaya itu. Tapi insya Allah kita selalu kompak. Jadi kenapa juga Mas Trisno dalam 1 tahun ini kan hampir setahun ini, saya selalu keliling setiap Sabtu Minggu ke daerah adalah semata-mata dalam satu upaya kita untuk tetap mensolidkan kita, ya, dalam satu rumah besar Ikatan Dokter Indonesia. Yang itu kemudian kita bisa tercermin kemarin, tetap kata-kata Ikatan Dokter Indonesia masih ada di dalam RUU, masih ada namanya satu-satunya dalam organisasi profesi dokter, termasuk kolegium juga, ya, tetap ada, ya, karena itu adalah upaya-upaya yang sudah kita lakukan juga. Karena jangan sampai nanti kita disintegrasi atau dipecah belah di internal sendiri. Nah, kemudian terus, nah, saya ingin langsung ke ini aja yang slide. Nih, ada saya 30. Ya, jadi dalam kajian yang sudah kita buat ada 13 poin utama di dalam rancangan undang-undang kesehatan yang nanti mungkin bisa dijadikan dasar, disikapi, sekaligus juga menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah terkait dengan aborsi dengan indikasi pemerkosaan. Sampai saat ini belum ada upaya intervensi atau dalam tanda petik masukan dari kelompok tokoh-tokoh agama terkait dengan ini, termasuk masalah transplantasi organ dan komite transplantasi, karena ini yang tidak bisa dilepaskan bahwa harus ada juga nilai-nilai agama, peran daripada tokoh agama untuk bisa juga memberikan masukan terkait dengan masalah 3 hal ini. Slide. Nah, demikian juga masalah perdamaian yang adiktif dari kesehatan dan telemedicine, ya. Terus kemudian tenaga medis dan tenaga kesehatan asing. Konsil kedokteran kemarin sudah akhirnya disepakati bahwa konsil kedokteran tetap harus dibawa presiden, ya, karena semua negara konsil kedokteran itu punya kewenangan independensi di bawah langsung presiden. Slide. Kemudian yang 9, data dan informasi kesehatan, data dan spesimen pendonor, intervensi medis. Nah, ini yang kemudian nomor 12, organisasi profesi dan kolegium. Jadi kalau dikatakan bahwa RUU kesehatan ini hanya berdampak pada masalah organisasi profesi, itu salah besar. Kita hanya satu bagian di antara semua masalah, di antara minimal yang sudah kita identifikasi ada 13 permasalahan utama yang ada di dalam rancangan undang-undang kesehatan ini. Slide. Sanksi pidana ini juga, dulu kita sudah tahu bahwa tokoh-tokoh Surabaya, Jawa Timur, ya, sudah judicial review di undang-undang praktek kedokteran dan dihapuskan sanksi pidana. Tapi di RUU ini dimunculkan kembali. Nah, ini sebuah hal yang juga perlu menjadi perhatian kita. Dan kalau itu tidak kita lakukan intervensi, maka jangan salah kalau kemudian semua dokter akan berupaya defensive medicine. Semuanya diperiksa, dikit-dikit CT scan, dikit-dikit MRI. Yang rugi siapa? BPJS. Nah, karena juga nanti akan rugi. Jadi ini juga perlu menjadi perhatian. Dan pencabutan undang-undang, beberapa undang-undang, di antaranya ada 9 undang-undang. Di antaranya juga ada undang-undang praktek kedokteran, keperawatan, kebidanan, dan yang lain, tenaga kesehatan dan yang lainnya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa saya share dan mohon masukan juga dari para senior, para teman sejauh sekalian di Jawa Timur. Dan sekali lagi kita harus kompak, solid, dan insya Allah saya yakin kita bisa lalui ini semuanya. Targetnya kalau dinamika ini sampai paling ya sampai pertengahan tahun ini gitu.
Kalau udah bulan Juli, semuanya udah pada sibuk untuk persiapan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Jadi kita harus jaga benar ini energi kita sampai di bulan akhir pertengahan ini, ya, karena nanti situasinya akan berbeda pada saat setelah udah mendekati bulan Agustus September. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.